Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka- Siang, Bagaimana kabarnya ibu-ibu dan bapak-bapak? Baik. Baik. Perkenalkan, nama saya Indra AS dan teman saya. Asrini Agus. Saya Febi Saputri. Dan saya Andi Nurulistita. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sebelumnya pernah ada yang mengikuti penyuluhan? Pernah. Baik, kami dari Poltekkes Kemenkes Makassar jurusan Gizi, bertujuan kami yaitu ingin melakukan penyuluhan tentang asuhan gizi untuk penderita diabetes mellitus. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang pola makan penderita diabetes mellitus dan jenis makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus. Harapan kami semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semua dapat memperhatikan dan menyimak materi kami dengan baik. Langsung saja untuk Saudari Asrini Agus menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai asuhan gizi untuk penderita diabetes mellitus. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Jadi untuk penderita diabetes mellitus itu harus tetap mengontrol kadar gula dalam darah agar tetap stabil. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengontrol pola makan. Selanjutnya kita masuk ke pola makan untuk penderita diabetes mellitus. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana porsi makan untuk penderita diabetes mellitus. Jadi porsi makan untuk penderita diabetes mellitus sebenarnya tidak berbeda jauh dengan orang biasa. Di sini kita bisa lihat untuk porsi karbohidrat yaitu 3-4 porsi, untuk asupan serat yang dianjurkan minimal 5 porsi sayur dan buah, yang mana satu porsi setara dengan satu mangkuk kecil. Dan untuk asupan protein itu dianjurkan 2-3 porsi, dan untuk lemak yaitu dianjurkan memilih bahan makanan yang mengandung lemak baik. Contoh lemak baik itu ikan atau lemak dari tumbuhan, serta menghindari lemak jenuh atau lemak yang banyak terdapat pada gorengan dan lemak dari hewan. Tetapi mungkin kita masih bingung bagaimana itu gambaran porsinya. Jadi ini gambaran porsi dalam sekali makan yang disebut sebagai isi piringku, di mana untuk makanan pokok dia terdiri sampai 3-4 porsi, untuk sayuran dia terdiri 3-4 porsi, lauk pauk terdiri 2-3 porsi, dan buah-buahan terdiri 2-3 porsi, disertai dengan mencukupi air putih, mencuci tangan sebelum makan, dan membatasi gula, garam, dan minyak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pola makan yang baik. Bagaimana pola makan yang baik untuk penderita diabetes mellitus? Yang pertama yaitu makan teratur sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini artinya kita makan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kenapa? Karena makan yang berlebihan itu bisa mempengaruhi kadar gula dalam darah kita, yang mana akibatnya penyakit diabetes kita itu bisa berakibat lebih fatal, bahkan bisa menimbulkan komplikasi seperti jantung koroner dan juga stroke. Yang selanjutnya, makan beragam makanan. Kenapa? Karena tidak semua bahan pangan itu mengandung zat gizi yang kita butuhkan. Kita ambil contoh misalnya nasi. Nasi itu sumber kalori, tapi dia rendah vitamin dan juga rendah mineral. Dan contoh lainnya misalnya sayur. Sayur itu sumber vitamin dan juga sumber mineral dan sumber serat. Tetapi dia rendah kalori dan juga dia rendah protein. Jadi untuk itu kita harus makan makanan yang beragam, dan bukan itu-itu saja. Tetapi yang harus diwaspadai juga dengan memperhatikan porsinya, dan juga makanan yang kita makan itu harus tetap seimbang dan tidak berlebihan. Yang ketiga, batasi makanan lemak, terutama lemak hewani. Karena mengonsumsi terlalu banyak lemak jenuh dan lemak
trans memang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Tapi bukan berarti kita harus menghindari semua jenis lemak. Karena berdasarkan riset dari Harvard School of Public Health, di mana makanan yang mengandung lemak baik itu justru bisa menurunkan kadar kolesterol. Jadi yang harus kita waspadai di sini adalah lemak jahat atau lemak yang bersumber dari hewan. Yang keempat, jarak makan besar antara 4-6 jam. Kenapa? Ini agar kadar gula dalam darah kita tetap terkontrol. Dan yang kelima, hindari makanan yang kaya akan gula, karena makanan yang kaya akan gula itu juga bisa meningkatkan kadar gula dalam darah. Untuk takaran gula itu sendiri, itu sekitar 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan gula per hari. Yang keenam, jangan minum alkohol karena alkohol juga dia tinggi gula. Dan yang ketujuh, penderita diabetes dianjurkan untuk makan besar 3 kali sehari dan makan kecil atau selingan 2-3 kali sehari. Dan jarak makan antara waktu makan besar dan selingan berkisar 2,5 sampai 3 jam. Nah, mungkin Bapak dan Ibu-Ibu masih bingung selingan itu apa? Jadi selingan itu seperti cemilan atau makanan yang dikonsumsi di antara waktu makan besar. Jadi gambaran cemilan yang baik itu atau cemilan yang sehat adalah cemilan yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang rendah, serta alangkah baiknya jika dia mengandung vitamin, mineral, dan serat yang cukup. Dan yang terakhir, membatasi konsumsi garam. Kenapa? Karena garam yang berlebihan juga bisa menyebabkan komplikasi. Nah, untuk takaran garam itu sekitar 5 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Jadi sebenarnya untuk pola makan untuk penderita diabetes itu tidak berbeda jauh dengan orang biasa, dan yang paling penting itu kita harus mengingat dengan menerapkan 3J, yang mana tepat jenis, tepat jumlah, dan juga tepat jadwal. Itu yang harus Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ingat. Karena kita sudah tahu bagaimana pola makannya, selanjutnya kita masuk ke jenis makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan oleh penderita diabetes mellitus. Yang pertama kita masuk ke makanan yang dianjurkan. Di sini ada nasi merah, yang mana dilansir dari Harvard Health Publishing, beras merah mengandung indeks glikemik sebesar 50. Ini termasuk indeks glikemik yang rendah. Oleh karena itu, beras ini aman dikonsumsi oleh orang dengan penderita diabetes. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu masih tidak tahu apa itu indeks glikemik, jadi angka indeks glikemik itu dapat menjadi indikator seberapa cepat makanan yang dikonsumsi mempengaruhi kadar gula darah dalam tubuh. Nah, di sini kalau kita lihat dari nasi putih, dia indeks glikemiknya itu dari 150 gram itu sekitar 72 indeks glikemiknya. Jadi kalau kita bandingkan dengan nasi merah, ini nasi merah memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Makanya untuk penderita diabetes, dia dianjurkan untuk mengonsumsi nasi merah. Begitupun dengan roti gandum, ubi jalar, jagung, oatmeal, dan mie shirataki. Dia memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sumber protein. Di sini ada daging tanpa lemak. Kenapa harus tanpa lemak? Karena seperti yang saya katakan tadi, salah satu sumber lemak trans itu ada pada daging. Jadi harus dihindari. Yang selanjutnya ada kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan juga memiliki indeks glikemik rendah dan mengandung karbohidrat kompleks dan magnesium yang aman dan mampu mengontrol kadar gula dalam darah. Tetapi ini juga tetap harus diwaspadai dan tetap harus berhati-hati karena kacang-kacangan juga juga termasuk sumber kalori. Dan selanjutnya di sini ada ikan gabus. Jadi ikan gabus juga memiliki kandungan albumin yang berperan penting dalam pembentukan insulin dalam tubuh. Jadi produksi insulin yang meningkat secara tidak langsung akan menormalkan kadar gula dalam tubuh. Oleh karena itu, ikan gabus juga sangat direkomendasikan untuk penderita diabetes. Selanjutnya di sini ada daging ayam tanpa kulit. Kenapa harus tanpa kulit? Karena kulit ayam juga dia sumber lemak jenuh atau lemak jahatnya itu tinggi. Makanya itu sebaiknya mengonsumsi daging ayam tanpa kulit. Dan selanjutnya di sini ada ikan salmon, di mana ikan salmon ini juga terkenal dengan omega 3-nya, yang mana omega 3 itu baik untuk kesehatan. Dan juga omega 3 itu mampu menjaga kadar gula dalam darah agar tetap normal. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita masuk ke sayur-sayuran. Di sini ada wortel. Jadi kenapa wortel? Karena wortel itu adalah
sayuran yang tinggi akan serat. Nah, serat ini bisa membuat penderita diabetes akan merasa kenyang lebih lama, sehingga mencegah makan berlebihan. Dengan begitu, kadar gula bisa tetap terjaga. Selanjutnya ada brokoli. Jadi, brokoli ini selain lezat, dia juga termasuk dalam sayuran untuk penderita diabetes yang aman. Karena serat yang dikandung brokoli dapat bertindak sebagai prebiotik yang mampu menjaga kadar gula darah dan metabolisme kolesterol. Selanjutnya ada bayam. Jadi untuk penderita diabetes itu kadar gula yang sudah menahun itu dapat merusak pembuluh darah sehingga menyebabkan penyumbatan. Nah, dengan mengonsumsi sayuran yang mengandung zat besi, salah satunya bayam ini, itu sirkulasi darah akan menjadi lebih lancar. Selanjutnya di sini ada kubis. Jadi kubis juga mengandung vitamin C yang sangat tinggi, sehingga sah saja jika disebut sebagai sayuran yang baik untuk penderita diabetes. Dan juga di sini ada sawi, yang mana sawi juga termasuk sayuran yang baik dan dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus. Selanjutnya kita masuk ke buah-buahan. Di sini ada buah-buahan yang dianjurkan seperti buah pir, anggur, jambu biji, apel, dan juga jeruk. Selanjutnya kita masuk ke makanan yang tidak dianjurkan. Yang pertama di sini ada nasi putih. Kenapa nasi putih? Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nasi putih mengandung indeks glikemik yang tinggi sehingga dia tidak dianjurkan. Yang selanjutnya ada roti putih, yang mana roti putih ini merupakan makanan olahan yang berkarbohidrat tinggi. Nah, roti dan makanan olahan tepung lainnya ini bisa meningkatkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Begitupun juga dengan pasta, di mana pasta ini juga makanan olahan yang berkarbohidrat tinggi dan dia juga makanan tepung sehingga dia tidak direkomendasikan. Selain itu juga ada kentang goreng, karena kentang goreng di sini mengandung lemak jenuh yang tinggi sehingga dia bisa menimbulkan komplikasi seperti jantung koroner dan komplikasi diabetes. Selanjutnya ada makanan yang manis seperti selai, popcorn kaya rasa, kue manis, buah kaleng, dan juga jus buah yang menggunakan pemanis. Jadi makanan manis ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan atau merupakan pilihan terburuk. Kenapa? Karena dia memiliki kandungan karbohidrat yang sangat tinggi. Jadi sebaiknya untuk penderita diabetes agar tetap mengolah sendiri makanan yang akan dikonsumsi dan dengan mengolah sendiri itu kita bisa memperhatikan bahan-bahan yang digunakan ataupun kandungan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya di sini ada makanan yang berlemak, ada daging berlemak. Jadi daging berlemak harus dihindari karena di sini juga lemak hewani merupakan lemak yang harus dihindari, dan di sini juga ada susu tinggi lemak dan juga ada gorengan. Mungkin itu dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang telah kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dimengerti? Saya persilahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silahkan sebutkan namanya lalu pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Iftitah. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara mencegah atau mengendalikan penyakit diabetes mellitus? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Jadi bagaimana penyakit diabetes dicegah atau dikendalikan? Jadi ada beberapa caranya, yaitu yang pertama menerapkan pola hidup sehat dengan menghindari konsumsi makanan yang kaya akan gula dan mengandung lemak tinggi serta makanan olahan ataupun kemasan. Dan untuk makanan dan minuman manis tentunya harus kita kurangi. Sebenarnya sesekali bisa mengonsumsi makanan manis atau minuman manis, tetapi dalam jumlah yang kecil. Dan yang selanjutnya itu dengan melakukan aktivitas fisik 30 menit dari biasa. Kenapa? Karena latihan jasmani itu bisa memperbaiki sensitivitas terhadap insulin. Nah, dengan kegiatan fisik secara teratur, metabolisme akan berubah sehingga memperbaiki kendali glukosa dalam darah. Dan yang juga yang harus kita ingat itu dengan melakukan pemeriksaan darah secara rutin. Kenapa kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin? Itu untuk mengetahui kondisi gula dalam darah kita. Jadi kita tidak perlu menunggu gejala untuk keluhan datang. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu akan memeriksakan diri saat diabetesnya itu sudah diidap sehingga terlanjur tinggi kadar gulanya. Itu saja. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Baik, saya kembalikan ke Ibu Nurul Iftita. Apakah jawabannya sudah dimengerti? Terima kasih penjelasannya, Bu. Saya mengerti dan memahaminya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya persilahkan. Saya Ibu mau bertanya. Ya, silakan sebutkan nama lalu pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Febi Saputri. Pertanyaan saya, apakah penyandang diabetes tidak boleh mengonsumsi gula? Apakah madu dapat digunakan sebagai alternatif? Terima kasih. Jadi apakah penderita diabetes tidak boleh mengonsumsi gula sama sekali dan bagaimana jika madu penggantinya ya? Jadi sebenarnya semua jenis gula itu sama saja. Madu juga mengandung gula, jadi lebih baik berhati-hati juga dalam penggunaan madu untuk pasien diabetes mellitus. Jadi sebenarnya penggunaan madu bergantung juga pada beberapa faktor. Misalnya jumlah madu yang dikonsumsi, keadaan kontrol gula darah, dan beberapa faktor lainnya. Jadi bagi penderita diabetes dengan kontrol gula darah yang buruk, konsumsi madu sangat tidak dianjurkan karena bagaimanapun juga sebaiknya penderita diabetes mengurangi asupan yang manis-manis. Akan tetapi jika penderita diabetes mampu mengontrol kadar gula dengan baik, maka konsumsi madu dalam batas wajar itu sah-sah saja. Apalagi jika hendak menggunakan madu sebagai pengganti gula, itu tidak masalah. Dan juga sedikit tips yang mungkin bisa diterapkan adalah dengan mengawali konsumsi madu sedikit demi sedikit. Hal ini bertujuan untuk melihat respon kadar gula darah terhadap madu yang Anda konsumsi. Nah, jika gula kita itu tetap terkontrol, maka tidak ada salahnya mengonsumsi madu. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya kembalikan ke saudari penanya. Apakah jawabannya sudah diterima? Baik, saya sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih. Sama. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya persilahkan. Saya mau bertanya lagi, Bu. Ya, boleh. Silakan Ibu Nurul Iftita. Pertanyaan saya yaitu, apa saja komplikasi kronis dari penyakit diabetes mellitus? Terima kasih. Jadi apa saja komplikasi dari diabetes mellitus? Jadi komplikasi diabetes itu berkembang secara bertahap, di mana ketika terlalu banyak gula yang menetap dalam aliran darah untuk waktu yang lama, hal ini bisa mempengaruhi pembuluh darah, saraf, mata, ginjal, dan sistem kardiovaskular. Nah, komplikasi ini termasuk serangan jantung dan juga stroke, infeksi kaki yang berat, gagal ginjal stadium akhir, dan juga disfungsi seksual. Nah, setelah 10-15 tahun dari waktu terdiagnosis, maka prevalensi semua komplikasi diabetes itu bisa meningkat tajam. Jadi sebaiknya tetap memperhatikan jumlah gula yang kita konsumsi dan sebaiknya juga tetap menerapkan pola hidup sehat. Seperti itu. Saya serahkan ke moderator. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah diterima? Terima kasih penjelasannya, Bu. Saya sudah mengerti. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, sampai di sini dulu sesi tanya jawab. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita harus menjaga pola makan dan usahakan mengonsumsi makanan yang telah dianjurkan dan hindari makanan yang tidak dianjurkan oleh penderita penyakit diabetes mellitus. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu-ibu dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga segala penyakit yang kita derita diangkat oleh Yang Maha Kuasa. Untuk Bapak dan Ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya, kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.